Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya nilai kegotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, cinta damai, dan tanggung jawab. Bagaimana sejarah lahirnya Sumpah Pemuda? Apa makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Dan siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya? Mari kita mulai. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Jong Celebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jongenlingenbon, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung OS Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaraannya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesius Clubus Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait atau stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dan dihafal oleh masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Wiltevreden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Raden Muhammad Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Jaya, Pembantu 2 Raden Kaca Sungkana, Pembantu 3 Raden C.L. Senduk, Pembantu 4 Yohanes Leimana, Pembantu 5 Rohyani Suud. Berikut ini adalah isi dari Kongres Sumpah Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda dan perjuangan mereka, Indonesia bisa saja tak mencapai kesatuan dan tak berhasil melawan penjajah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini, bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Terdapat cukup banyak tokoh penting yang berperan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Di antaranya adalah: pertama, Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo yang berperan sebagai penasehat panitia Kongres Pemuda II pada tahun 1928 lalu. Beliau juga menjadi pembicara dalam makalah Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia yang juga turut mendukung momen sakral Sumpah Pemuda. 2. Sugondo Joyopuspito. Perannya adalah memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda II di Jakarta hingga terlahirlah Ikrar Sumpah Pemuda yang melegenda. Beliau lahir pada tahun 1905 sehingga menjadi salah satu tokoh penting dalam momen ini. 3. Johan Laimena. Pemuda kelahiran Ambon, Maluku pada tahun 1905 ini merupakan mahasiswa serta aktivis dan ketua organisasi Pemuda Jong Ambon. Beliau menjadi salah satu anggota panitia dari Kongres Pemuda II. 4. Djoko Marsaid. Perannya adalah sebagai wakil ketua pada Kongres Pemuda II dan menjadi aktivis dan ketua Jong Java pada era tersebut. 5. Amir Syarifuddin. Tokoh penting Sumpah Pemuda selanjutnya adalah seorang politikus sosialis dan pemimpin awal Indonesia, Amir Syarifuddin. Ia menjabat sebagai wakil ketua dari Gerakan Pemuda Jong Batakbon dan memberikan banyak ide brilian dalam perumusan Sumpah Pemuda. 6. Sarmidi Mangunsarkoro. Berikutnya adalah Sarmidi Mangunsarkoro yang lahir pada tahun 1904. Beliau merupakan aktivis pendidikan dan banyak bicara mengenai pendidikan untuk rakyat Indonesia. Dedikasinya kemudian terwujud saat ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era tahun 1949 hingga 1950. 7. Muhammad Yamin. Lahir pada tahun 1903 di Minangkabau, dikenal sebagai penyair puisi gaya modern dan menjadi orang yang mengusulkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. 8. W.R. Supratman. Pada penutupan Kongres Pemuda II, beliau menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola dan menjadi cikal bakal lagu kemerdekaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. 9. Si Kong Leon. Perannya dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai penyedia rumah dalam rangka Kongres Pemuda II dilangsungkan. Rumah ini kemudian dijadikan Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Itulah penjelasan mengenai sejarah dan asal-usul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai generasi penerus bangsa saat ini, tentunya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi.
Baiklah, sekian dulu dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.